Para undangan acara press conference Suramadu Festival. Saya Yeni, senang sekali dapat menjadi bagian dari acara yang spesial ini. Selamat datang juga kami ucapkan untuk para tamu spesial kita pada malam hari ini yang sangat istimewa. Yang terhormat Ketua Panitia Suramadu Festival, Bapak Sarbini. Beri aplaus untuk Bapak Sarbini. Lalu ada yang terhormat Wakil Ketua Bapak Basuki Rahmat. Iya. Lalu ada yang terhormat Ketua Bendahara Bapak Arif. Lalu ada perwakilan dari artis pendukung Suramadu Festival, Irwandi Academy. Beri aplaus. Dan tentu masih banyak juga yang lainnya. Dan kami ucapkan juga selamat datang untuk rekan-rekan media yang telah hadir dari TV, media online maupun media cetak. Tentunya kita masih belum tahu press conference Suramadu Festival ini diselenggarakan untuk apa sih? Ini adalah sebagai ajang untuk informasi awal kepada seluruh masyarakat di Indonesia pada umumnya dan di Kota Jawa pada khususnya. Kan Suramadu terkenal dengan Surabaya dan Madura. Tentunya akan lebih menarik lagi karena acara ini baru pertama kali diadakan di Kota Madura dengan menggabungkan 5 kabupaten yang tepatnya di Bangkalan, Kabupaten Bangkalan diadakannya. Dan kita harapkan untuk kedepannya acara Suramadu Festival dapat menjadi agenda nasional dan rutin dan dapat berimbas untuk meningkatkan wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara untuk datang ke Kota Madura. Untuk mendengarkan lebih jelas lagi tentang Suramadu Festival, dengan hormat saya undang untuk naik ke atas panggung Ketua Panitia Suramadu Festival, Bapak Sarbini. Dipersilakan untuk ke depan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku Panitia Festival Suramadu 2017. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada stakeholder, saya katakan stakeholder, semua pihak yang terlibat sehingga acara Suramadu ini yang akan diselenggarakan tanggal 21 Mei 2017 dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya buat masyarakat Madura khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya ucapkan terima kasih pertama-tama kepada panitia yang dengan susah payah yang meluangkan waktu, tenaga, dan lain-lain sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan press conference pada malam hari ini sebagai salah satu rangkaian persiapan menuju acara puncak atau acara Suramadu Festival 2017 di Jembatan Suramadu dan sekitarnya. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada EO ya, dalam hal ini Mas Bar Arif yang juga usahanya yang cukup keras dan gigih sehingga acara demi acara, tahapan demi tahapan menuju festival puncak Suramadu Festival Suramadu Festival 2017 dapat terlaksana dengan baik, sukses, dan lancar. Amin. Ketiga, tidak lupa juga kami ingin sampaikan kepada para sponsor, pihak-pihak sponsor yang tertera di backdrop di belakang kami, terutama untuk Telkomsel, Bank Mandiri, ada Waskita Karya atau Waskita Tolrut, kemudian ada Asuransi Jiwasraya, kemudian ada Pelindo 3, kemudian ada Pertamina Lubrikan, ada Semen Gresik, ada Utama Karya, ada Utama Karya, Semen Gresik, dan terakhir adalah Semen Indonesia atau Semen Gresik, dan mungkin PP akan segera menyusul, serta ada juga tambahan KK Indonesia serta Sufyan Hotel Betawi yang hari ini jadi tuan rumah pada acara press conference malam ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para undangan, rekan-rekan perwakilan dari berbagai elemen tokoh Madura yang hadir pada malam hari ini. Kebetulan yang ada di Jabodetabek. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya pada malam hari ini.
karena suksesnya acara Festival Suramadu ini selain adalah kesiapan panitia, event organizer, sponsorship, juga sangat ditentukan oleh keberhasilan dari masyarakat Madura itu sendiri khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk ikut hadir pada acara puncak Festival Suramadu 2017 di area Jembatan Suramadu, tepatnya di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Jadi perlu saya perlu kami sampaikan bahwa latar belakang diadakannya Suramadu Festival ini adalah keinginan kami para putra putri Madura yang ingin mengangkat seni, budaya, pariwisata dan olahraga Madura khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya ke ranah nasional maupun internasional. Kenapa kami harus memilih Suramadu? Karena Suramadu sebagai nama festival tahun ini, kali ini, karena Suramadu merupakan ikon nasional pada umumnya dan ikon Madura maupun Jawa Timur pada khususnya. Sehingga diharapkan dengan mengadakan Suramadu Festival ini dapat memperkenalkan seni, budaya, olahraga, dan berbagai wisata yang ada di Pulau Madura khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Jadi kami sangat ingin bahwa dengan Festival Suramadu ini proses promosi, pengenalan budaya, seni, pariwisata dan olahraga yang ada di Madura dan Indonesia pada umumnya dapat lebih dikenal di kalangan nasional maupun internasional, sehingga pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan buat kita semua, masyarakat Madura, Jawa Timur khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena dengan lebih dikenalnya potensi-potensi seni, budaya, pariwisata, dan olahraga yang ada di Madura pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya, diharapkan akan lebih mendatangkan banyak wisatawan maupun turis-turis ke Indonesia untuk lebih menyaksikan keindahan alam Madura, keindahan seni budaya dan pariwisata Madura pada khususnya, dan keindahan Indonesia maupun seni budaya dan pariwisata Indonesia pada umumnya. Kemudian ada yang ingin kami sampaikan juga bahwa pada event Suramadu Festival nantinya kita akan mengadakan berbagai event-event yang kita klasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu sport, arts atau seni, culture atau budaya, dan exhibition atau pameran. Untuk detailnya mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman EO atau press release yang akan kita berikan kepada teman-teman wartawan pada malam hari ini. Jadi Festival Suramadu ini akan melibatkan seluruh komponen masyarakat Madura dari 4 kabupaten pada khususnya, dan masyarakat Jawa Timur ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Selanjutnya acara akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 21, acara puncak maksud saya, acara puncak Suramadu Festival akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 dari pagi sampai malam. Kalau dilihat dari rundown acaranya, ini start mulai dari fun run jam 5.30 sampai dengan closing pada jam 21.30. Jadi kita akan menutup sebagian dari jembatan Suramadu, tempat lokasi startup dari fun run nantinya. Selebihnya acara akan lebih difokuskan kepada akses menuju Suramadu pada sisi Madura. Di sana akan digelar berbagai macam kesenian, budaya, atraksi dan berbagai potensi-potensi wisata kuliner dan lain-lain. Yang lebih detail atau breakdownnya akan kita sampaikan melalui press release yang akan diberikan kepada teman-teman wartawan pada malam hari ini juga.
Terakhir, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pelindung, dalam hal ini Bapak Imam Nahrawi selaku Menpora RI, Bapak Adi Togarisman, Bapak Ahmad Nawardi. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pelindung dan penasihat yang juga bersedia meluangkan waktunya dan pikirannya untuk mengarahkan acara ini supaya berjalan sukses. Yang pertama adalah kepada Bapak Imam Nahrawi selaku Menpora RI, Menteri Pemuda dan Olahraga, kemudian Dr. Adi Togarisman, SHMH, Jamintel, Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Agung RI, kemudian Bapak Ahmad Nawardi, anggota DPD RI Jawa Timur, kemudian Brigjen Polisi Dr. Budiono selaku Direktur Pasca Rehabilitasi BNN Republik Indonesia, dan Ibu Willy Cakraningrat yang alhamdulillah beliau hadir bersama kita pada malam hari ini. Ibu Willy Cakraningrat selaku aktivis senior Madura, beliau sangat aktif dalam berbagai kegiatan yang temanya bagaimana memajukan Madura. Bahkan sampai usia beliau yang sudah cukup senja, beliau tidak pernah berhenti untuk terus memperjuangkan bagaimana Madura menjadi lebih baik dan lebih maju untuk masa-masa sekarang maupun yang akan datang. Terakhir, kepada Mas Ahsanul Kasasi, beliau adalah inisiator sekaligus penasihat utama kami. Beliau adalah anggota BPKRI dan CEO Madura United. Mungkin ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan saya acara kembalikan kepada MC saja supaya lebih terarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selanjutnya kami undang untuk naik ke atas panggung Bapak Wakil Ketua Bapak Basuki Rahmat, Ketua Bendahara Bapak Arif, dan Irwan di Akademi untuk naik ke atas panggung. Kita akan lanjutkan press conference. Namun sebelumnya kami ucapkan juga selamat datang kepada yang terhormat Wakil Ketua Bapak Ahmad Sugondo dan Sekretaris Bapak Muhammad Bakir. Selamat datang. Tadi saya ralat ya, untuk acara Suramadu Festival melibatkan 4 kabupaten dan bertempat di Bangkalan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi press conference. Tentunya kita sudah mendengarkan dari Bapak Sarbini mengenai Suramadu Festival, apa acara di dalamnya. Namun tentunya kita mau tahu lagi dari rekan-rekan media. Mungkin dari ada 3 pertanyaan kita bisa sampaikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mada Mahfud dari majalah Kabare. Ya kebetulan kita memang majalah budaya, jadi kita memang sering nulis soal-soal seni budaya gitu. Saya kira kalau Madura membuat acara festival ini sangat menarik sekali, karena dari sisi sejarah itu kan Madura sangat panjang sekali ya, mulai dari kerajaan-kerajaan zaman dulu ya, Singasari dan sebagainya, itu perannya sangat kuat gitu. Sehingga kita ingin sekali melihat seni dan budaya apa sih yang sebenarnya akan ditampilkan di festival ini, Pak. Jadi mungkin yang ditonjolkan terutama dari sisi seni budaya yang bersifat culture gitu. Seperti apa sih sebenarnya yang ingin ditonjolkan di festival ini? Kemudian yang kedua, tujuan jangka panjangnya kan sebenarnya ingin menarik wisatawan ke Madura gitu Pak. Itu dari sisi infrastruktur seperti apa? Ini infrastruktur dan persiapan Madura untuk untuk menerima kedatangan wisatawan gitu. Kemudian dari sisi infrastruktur dan juga dari masyarakatnya sendiri gitu. Kalau seperti Bali itu kan masyarakatnya begitu siap di dalam menerima wisatawan. Jadi infrastruktur mulai dari jalan, perhotelan dan sebagainya gitu. Terima kasih, itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Dari media mana Mas tadi? Majalah Kabare. Majalah? Kabare. Kabare. Oke. Mungkin supaya lebih detail saya serahkan kepada Pak Ketua EU karena beliau yang lebih detail mengenai rundown acara. Monggo Mas Arif, silakan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif. Kalau di dunia entertainment saya lebih dikenal dengan Arif Bar. Jadi kebetulan kami ditunjuk, ya, saya pribadi dari MEP Indonesia. Jadi kami ditunjuk untuk menjadi event organizer acara Suramadu Festival yang pertama kali di Madura ini. Menjawab pertanyaan pertama, yaitu tentang budaya, ya, yang kami angkat adalah benar-benar kami mengangkat budaya tradisional yang ada di Madura, yang selama ini mungkin Madura tidak ada nama di kancah internasional. Nah, ini yang ingin kami kenalkan. Pertama adalah tari-tariannya. Madura sangat banyak sekali, sangat kaya akan tari-tarian di Madura, ya. Ada tari-tarian gulgul, ada tari pecut dan lain-lain. Nanti kita bisa lihat di sana, ya. Kemudian yang kedua, selain tari-tarian juga kami menampilkan ada namanya musik khas Saronen. Nah, musik khas Saronen ini biasanya akan digelar hanya pada saat pacuan karapan sapi. Jadi ketika mau karapan sapi baru muncul musik Saronen ini. Padahal musik Saronen ini sangat luar biasa. Nah, ini juga kami akan munculkan, ya. Kemudian juga ada hadrah, ya. Hadrah di Madura ini sangat terkenal. Dan juga ada kacong torceping, ya. Kacong torceping itu adalah pemilihan pemuda dan pemudi, ya, yang ada di Madura. Kemudian juga kami akan mengenalkan, mungkin teman-teman wartawan belum tahu, yang namanya Sape Sono, ya. Nah, Sape Sono itu adalah sapi yang bisa joget. Nah, ini perlu pelatihan khusus. Nanti bisa juga dilihat di sana. Nah, kami akan tampilkan ini. Dan tak lupa kami juga akan mendisplay pemenang dari karapan sapi, ya. Sebenarnya banyak hal yang ingin kami perbuat tentang mengangkat nama budaya dari Madura ini, ya. Jadi untuk pertama kali inilah yang kami akan lakukan, ya. Ini sangat luar biasa kalau nama-nama yang tadi saya sebutkan itu bisa dikenal di kancah nasional gitu loh, ya. Oke, kemudian untuk kesiapan infrastruktur dan masyarakat Madura, ya. Kalau kesiapan infrastruktur pada dasarnya si Madura dengan adanya jembatan Suramadu seharusnya semuanya sudah siap, ya. Karena jembatan Suramadu adalah jembatan yang membuka akses dari Jawa ke Madura. Dulu untuk ke Madura itu dibutuhkan waktu sekitar 1 jam. Setengah jam. Ya, setengah jam sampai 1 jam, ya, untuk menyeberang. Dia naik ferry dan harus naik kapal ferry. Itu betul-betul untuk kemajuan Madura sendiri sangat lamban karena harus melalui kapal ferry ini. Namun dengan dibukanya akses jembatan tol Suramadu ini yang akan mengangkat, ya, betul-betul membuka Madura welcome untuk pendatang yang akan hadir ke Madura. Kemudian juga pada dasarnya masyarakat Madura itu sangat baik, ya, sangat-sangat baik dan sangat welcome untuk para turis ataupun investor-investor yang akan hadir di Madura, ya. Mereka bisa dilihat, nanti kita bisa lihat bagaimana di acara Suramadu Festival sendiri nanti. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditambahkan? Ya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan juga apa yang disampaikan oleh Mas Arif dan Mas Ardini bahwa Festival Suramadu ini adalah salah satu keinginan kita Putra Madura yang sudah di Jakarta untuk membuka akses, ya, membuka akses seluas-luasnya. Bagaimana melihat potensi Madura itu yang sesungguhnya, kemudian bagaimana masyarakat Madura itu juga bisa
memberikan citranya yang sesungguhnya. Ya, kalau selama ini citra Madura itu terkenal dengan caronya, sebenarnya sesungguhnya itu jauh di image itu kita sebenarnya seperti yang sama oleh Mas Arief, kita sangat welcome, sangat ramah dan toleran, kemudian juga bisa melihat potensi-potensi yang ada, termasuk para SDM-nya gitu. Makanya dalam festival ini kita menampilkan hampir sebagian besar itu adalah putra-putra Madura yang bisa berpotensi ya di kancah nasional. Ya seperti Mas Irwan ini kita dorong untuk terus tumbuh ke depan ya, dan termasuk juga Mas Yusunus, kemudian Joni Iskandar itu bagian dari Putra Madura. Tapi tidak lupa kita juga ingin mengangkat para penyanyi-penyanyi di luar Madura. Ya salah satunya mungkin nanti kita akan sampaikan yang sudah teman-teman semua tahu. Mungkin itu saja dari saya. Kita. Oh iya silakan Bu Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua yang sudah dipaparkan oleh Pak Sarbini, Pak Arief, dan Pak Basuki, sepertinya ada yang kurang. Yang kurang apa? Jangan pernah dilupakan bahwa Madura itu sampai hari ini itu punya keraton. Jangan pernah dilupakan, ya. Dan Madura itu dahulu itu punya raja yang sangat ditakuti oleh musuh, disegani oleh rakyatnya, dan dipatuhi oleh rakyatnya. Beliau adalah Cakraningrat IV. Dan kebetulan beliau adalah buyut saya. Ya. Jadi sampai hari ini masalah budaya tetap harus dikedepankan, karena budaya itu memberikan satu nilai, punya satu karakter yang berbeda, sehingga dapat memberikan nilai-nilai positif terhadap pendidikan masyarakat. Dari segi karakter, sopan santun, dan lain-lain itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu semua asalnya dari keraton. Jadi tolong nanti mas-mas wartawan ditulis bahwa sampai hari ini Madura itu masih punya keraton. Yang masih bertengger kokoh sampai hari ini adalah Keraton Sumeneb. Karena Keraton Bangkalan itu dulu ketika dijajah Belanda, di bumi hanguskan oleh Belanda, dan rajanya diculik sampai dibawa ke Afrika Selatan sana. Sehingga Bangkalan tidak mempunyai keraton lagi. Tapi tetap kita masih punya kebanggaan, karena bicara Madura adalah 4 kabupaten itu adalah Madura. Kita masih punya keraton di Sumeneb. Itu yang menjadi kebanggaan kita semua. Ya. Saya kira cukup itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah mendengarkan ya, ternyata banyak sekali di Madura yang saya aja baru dengar kata-katanya tadi. Ada tarian yang saya tahunya ya, karapan sapi, sate, batiknya itu keren banget. Ada lagi dari awak media? Silakan, masih dibuka sesi pertanyaannya. Terima kasih, saya Eva dari SWA. Kebetulan saya juga orang Surabaya, dan Februari kemarin saya ke Bukit Jadi. Di sana tulisannya jadi, bacanya jadi. Iya, itu sebetulnya view-nya bagus ya Bu, cuman kurang digarap serius saya ngeliat, karena nyari toiletnya aja seperti itu gitu. Ya. Terima kasih. Pertanyaan saya Pak, saya baru dengar ini Suramadu Festival, ini yang pertama atau ada rencana untuk rutin dilakukan setiap tahun? Terus yang kedua, pertanyaannya adalah biaya untuk penyelenggaraan Suramadu Festival ini kira-kira berapa sih yang dihabiskan? Terus itu didapat dari dana sponsor yang terpampang di situ, ataukah sebagian dari tiket penjualan ke pengunjung? Terus kira-kira target jumlah pengunjungnya berapa? Terus yang ketiga Bu,
ini kan IO-nya itu ada di berbasis di Jakarta. Nah ini sementara eventnya dilakukan di Madura. Nah itu persiapannya seperti apa sih agar program ini atau acara ini sukses gitu? Terima kasih. Ya, siapa yang mau jawab? Terima kasih atas beberapa pertanyaan tadi disampaikan dari media SWA ya, Bu siapa Bu? Bu Eva ya dari media SWA. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi memang betul yang pertama mengenai rutinitas atau sustainability dari program Suramadu atau event Suramadu Festival ini, kita memplanning bahwa event Suramadu Festival ini akan dilaksanakan secara rutin atau merupakan acara tahunan yang merupakan semacam hajatan warga Madura khususnya atau bangsa Indonesia pada umumnya. Jadi ini memang yang pertama Ibu Eva. Jadi ini adalah titik tolak dari event Suramadu Festival. Mudah-mudahan berjalan dengan sukses sesuai yang kita harapkan bersama, sehingga dengan kesuksesan event pada kali tahun ini diharapkan dapat mengulang kesuksesan event-event Suramadu Festival pada tahun-tahun berikutnya. Jadi kita berinisiatif untuk melakukan festival Suramadu ini secara rutin atau merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh masyarakat Madura, masyarakat Jawa Timur, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang kedua mengenai biaya sponsor ini, karena menyangkut kontrak kami dengan sponsor Ibu Eva, jadi kami nggak bisa menyebut nominal karena semua ini di-handle oleh sponsor. Jadi semua, iya, tidak ada. Ini terbatas karena cuman sesuai budget kita cuma planning ada 1000 respect atau kaos dan lain-lain dalam souvenir tersebut, sehingga itu target untuk paket respectnya saja. Jadi beda dengan target pengunjung, kita mentargetkan sekitar 10.000 karena kan event ini bukan hanya fun run. Untuk fun run minimum 1.000. Artinya apa? Kalau lebih dari 1.000 ada kemungkinan tidak dapat souvenir nantinya. Ikut monggo aja, nggak masalah begitu. Karena memang budgetnya serba terbatas sesuai dengan kesepakatan dengan sponsor. Kemudian target pengunjung tadi ada sekitar 10.000 lah kita targetkan untuk hadir pada hari H nantinya, acara puncak Suramadu Festival tanggal 21 Mei 2017 di Jembatan Suramadu. Kita start fun run, kita sudah alhamdulillah sudah dapat izin dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menggunakan Jembatan Suramadu. Saya katakan bukan menutup ya teman-teman, tapi menggunakan sebagian. Jadi lalu lintas masuk akses Suramadu itu masih tetap normal. Tidak ada penutupan jalan akses menuju Suramadu, Jembatan Suramadu. Kita hanya menggunakan 1/4 dari total keseluruhan Jembatan Suramadu tersebut. Selebihnya masih bisa dipergunakan. Kemudian mengenai pertanyaan keempat, Mas Pak Arif, dipersilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaan keempat karena berhubungan dengan eventnya. Jadi event ini betul diadakan di Suramadu di Bangkalan ya. Koordinasinya memang dari Jakarta. Jadi buat saya sebagai IO, saya tidak kesulitan untuk mengorganize sebuah event mau di kota manapun. Kebetulan juga saya adalah ketua IO Community seluruh Indonesia. Jadi saya adalah ketua IO Community seluruh Indonesia. Jadi link saya itu IO seluruh Indonesia. Jadi banyak manajer artis juga kenal saya, banyak beberapa IO yang ada di daerah juga kenal saya. Jadi tidak perlu ragu, saya mau bikin event dimanapun ya insya Allah bisa, dan alhamdulillah sampai detik ini tidak ada halangan. Terima kasih. Baik, masih ada lagi? Bapak Ibu? Sudah? Saya mau dengar, tadi udah Bapak Basuki, Bapak Sarbini, Ibu Willy, Bapak Aris. Saya mau dengar Irwan dong ngomong, kenapa sih tertarik untuk isi acara Suramadu Festival? Selain sebagai seorang Madura gitu ya, anak
putra dari Madura. Irwan jadi bingung nih, nggak pernah ikut press conference kayak gini, rapat-rapat kayak gini. Jatuhnya Irwan bangga sih bisa mengikuti Festival Suramadu 2017. Irwan sangat berterima kasih kepada Bapak Sarbini, Bapak Arif, Bapak Basuki, Bu Mili. Terima kasih udah mempercayai Irwan sebagai anak muda yang sudah memperjuangkan Madura, khususnya Sumeneb, Sampang, Pamekasan, Bangkalan, provinsi ya, Bu. Iya, alhamdulillah punya potensi. Ya, alhamdulillah Irwan bisa dikasih kepercayaan untuk mengisi acara di Festival Suramadu 2017. Irwan cuma berharap acara ini sukses dan berkelanjutan setiap tahunnya. Mudah-mudahan setiap tahun Festival Suramadu 2017 ada 2018, 2000 dan selanjutnya. Amin. Karena Irwan ingin intinya Irwan ingin mengangkat nama-nama Madura lebih dikenal lagi di kancah nasional, seperti budayanya dan pariwisatanya. Itu Irwan akan selalu mempromosikan. Ini Irwan ingin memanfaatkan sebagai Irwan menjadi entertain, sebagai Irwan menjadi artis di Indonesia. Insya Allah Irwan akan membawa nama Madura, nama Indonesia ke luar negeri, ke nasional gitu aja. Pokoknya intinya Irwan bangga menjadi laki-laki Madura, membawa keberkahan untuk Madura. Ya, beri aplaus sekali lagi. Oke, saya minta satu closing untuk acara press conference pada malam hari ini. Silakan Bapak Sarbini. Ini mungkin dari saya, tapi teman-teman kalau mau ngasih closing tambahan juga saya kira persilakan. Yang pasti tadi ada yang ingin saya sampaikan, tapi baru ingat bahwa salah satu tujuan utama dari Suramadu Festival ini juga bahwa kita ingin melakukan suatu sentuhan terhadap Madura dengan harapan sesuai dengan tema yang kita buat pada event kali ini. Event Suramadu Festival ini adalah Madura bersatu dalam seni dan budaya. Jadi kita tahu Madura terdiri dari 4 kabupaten dengan berbagai, kita kaya akan budaya, kita kaya akan karakter, kita kaya akan berbagai bahasa di Indonesia. Jadi Madura dengan 4 kabupaten Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, dengan adanya event Suramadu Festival ini diharapkan lebih mempererat rasa persatuan dan kekompakan di antara sesama masyarakat Madura, baik generasi muda, generasi tua, maupun generasi yang akan datang, semua lapisan dan elemen masyarakat, baik yang ada di kota besar maupun yang ada di Madura itu sendiri. Jadi kalau di total penduduk Madura sekarang ada sekitar hampir 4 juta sekian, tapi kalau di total keseluruhan yang perantauan atau kita sering kenal dengan istilah diaspora itu ada sekitar 20 juta warga Madura yang tersebar di seluruh dunia, saya kira termasuk yang jadi TKI dan tenaga kerja di beberapa negara. Jadi temanya adalah Madura bersatu dalam seni dan budaya. Salam Setongger. Terima kasih. Oh, luar biasa. Selanjutnya kita masuki closing. Kita akan foto bersama Bapak Ibu. Untuk itu kami undang Bapak Ahmad Sugondo dan Bapak Muhammad Bakir untuk naik ke atas panggung. Kita akan foto bersama. Suramadu Festival 2017 Sukses! Sekali lagi, Suramadu Festival 2017 Sukses! Oke. Beri aplaus sekali lagi.